Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesempatan sekaligus kesehatan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti Will Meet seminar nasional pada malam hari ini. Salawat bertengahkan salam ke ruh Nabi besar Muhammad SAW yang dimana syafaatnya lah yang kita harapkan di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang berada di Zoom ini termasuk umat beliau yang dirindukan. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam hari ini, malam minggu, bertepatan pada malam minggu kita mengadakan webinar nasional. Webinar nasional karya tulis ilmiah website menulis sebuah seni menunda pengangguran. Jadi sebelum kita memulai ke acara inti, jadi ada baiknya sebelum memulai acara kita ini ada baiknya kita melapaskan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudari kita Mei Arina Ilmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara tilawah sudah sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan dengan dibacakannya mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, acara kita berjalan lancar dari awal sampai akhir.
Amin amin ya rabbal alamin. Jadi acara sudah dibuka. Jadi sebelum kita memasuki acara inti, saya terlebih dahulu mengenalkan diri saya sendiri. Di sini saya sebagai moderator yang mengkawal terus mulai dari awal sampai akhir berlanjutnya acara kita ini. Nama saya Andri Gunawan Hasibuan sebagai moderator. Jadi saya sebagai moderator hormat kami kepada semua peserta yang berada di Google Zoom. Mudah-mudahan kita selalu dapat keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kami hormati pemateri ataupun pembicara, yaitu pembicara pertama Al-Fikri Ardiansyah sebagai mahasiswa UNSU jurusan IAT, dan pembicara kedua yaitu sahabat Kirwan SAG, dan yang saya hormati juga seluruh audiens yang meluangkan waktunya pada malam minggu ini untuk menambah ilmunya. Kita tidak bosan-bosan menambah ilmu, walaupun malam ini adalah malam minggu yang biasanya kita keluyuran, namun kita masih menyisihkan waktu kita untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan kita tidak bosan-bosan dalam mencari ilmu, walaupun kita sekarang mencari ilmunya melalui Google Meet, kita tetap berusaha. Jadi, masuklah kita ke acara inti. Yaitu kata sambutan yang dibawakan oleh sahabat Muhammad Rizal Ma'aruf Baharuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Dewan Pembina FKM THI Sumatera Raya, beliau Dr. Eka Prasetyawati, Magister Usuluddin, kemudian beliau Bapak Dr. Munandar, Magister Teologi Islam, kemudian beliau Bapak Said Mujahid, Magister Humaniora, teman-teman pengurus koordinator wilayah FKM THI Sumatera Raya, juga teman-teman yang hadir sebagai peserta webinar malam ini yang saya hormati juga. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmatnya kita hari ini diberi kesempatan untuk menjalankan perintahnya, juga diberi kesempatan atas nikmatnya itu kita diberi kesempatan untuk menjauhi segala larangannya. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad alaihi afdhalus sholati wa taslim, juga sahabat dan keluarganya. Apresiasi kepada teman-teman di Departemen Publikasi dan Penelitian yang mengangkat webinar ini. Webinar karya ilmiah website dengan tema menulis adalah sebuah seni untuk menunda pengangguran. Nah, teman-teman mungkin yang banyak waktu luang ini bisa mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah menulis karya ilmiah. Nah, nanti pemateri kita, oh ya saya lupa juga, yang saya hormati beliau pemateri kita Kirwan, sarjana agama. Beliau sekarang menjabat sebagai Presiden Nasional Forum Mahasiswa Usuluddin Indonesia. Terus kemudian pemateri yang satunya beliau Al-Fikri Ardiansyah, sebenarnya beliau juga Ketua Departemen Penelitian dan Publikasi di FKM THI Sumatera Raya pada periode ini. Nanti akan dijelaskan materi-materinya, bagaimana kita menyusun sebuah artikel karya ilmiah yang kemudian diterbitkan di suatu website. Nah, di suatu website ini bukan sebagai artikel jurnal, tapi mungkin teman-teman nanti pemateri akan membahas sampai ke situ juga. Saya tidak tahu, tapi yang jelas kalau di tema
ini kita nggak sampai membahas artikel jurnal atau karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, tujuannya supaya teman-teman ini nanti produktif, teman-teman mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir dan ilmu hadis itu produktif untuk menulis kemudian dikirimkan ke sebuah website untuk diterbitkan supaya keilmuan dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir dan ilmu hadis itu luas, bisa diakses secara umum dan mudah untuk diakses. Nah, nanti kegiatan ini bukan hanya stuck di sini, nanti teman-teman di Departemen Penelitian dan Publikasi akan mengajak teman-teman untuk menulis bersama. Nah, nanti dipublikasikan di mana? Nanti dipublikasikan di blog kita di FKMDI Sumatera Raya yang sementara ini kita masih menggunakan domain blogspot karena kita masih dalam pengembangan biaya. Nanti insya Allah suatu saat nanti kita akan update domainnya menjadi .com begitu. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga acara dari awal hingga akhir nanti diberikan kelancaran oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Muhammad Rizal Ma'ruf Bahruddin yang telah memberikan kesambutan perwakilan Raya. Jadi setelah kesambutan, marilah kita masuk acara inti, yaitu pembicara pertama, yaitu adalah mahasiswa UINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yaitu menjabat sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Publikasi di Sumatera, yaitu kepada saudara kita Al-Fikri Ardiansah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Apakah beliau belum masuk ke link? Apakah masih dalam perjalanan atau ada urusan yang lebih penting?
Saudara Al-Fikri Ardiansyah. Mohon responnya, Tum. Mungkin beliau masih dalam perjalanan ya. Habis ngisi ceramah. Oh, enggak ada. Bentar ya. Oke, pembicara kita sudah berada di link Zoom. Kepada Saudara Al-Fikri Ardiansyah, kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum. Dan tempat. Sebentar. Tadi ada gangguan jaringan, bentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi munzilil kitabil mubin wa busyra lil mu'minin wa tadhkiratul lil muttaqin. Tsumma salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Abangda Kirwan SAG selaku pemateri sekaligus Presiden Usuluddin Indonesia. Yang sama-sama kita muliakan Abangda Muhammad Rizal Ma'ruf selaku Ketua Korwil Sumatera Raya, dan yang saya hormati kepada saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini mengikuti webinar nasional. Seperti pepatah Medan mengatakan, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Jadi langsung aja ke materinya ya kan. Ini belum bisa pula PPT-nya ya. Jadi saya membawakan materi dengan judul tips dan trik menulis artikel ilmiah dalam kajian Al-Quran dan hadis. Pas. Udah ada rupanya. Bagus sekali jiwa bang. Nah, kenapa saya tertarik mengangkat materi ini untuk webinar nasional? Karena pada saat ini titik tumpu atau fondasi utama dunia akademisi saat ini berada pada karya tulis ilmiah atau literasi dan riset. Sehingga seseorang akademisi atau pegiat ilmu pengetahuan harus memiliki kompetensi atau keterampilan dalam bidang riset dan literasi. Keadaan ini sejatinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena
Wahyu yang pertama yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui Jibril adalah kata Iqra. Kata Iqra ini bermakna bacalah. Membaca itu menghimpunkan kegiatan membaca dan menulis. Membaca juga merupakan aktivitas dasar dari peneliti dan kemudian disebarkan melalui literasi. Seseorang akademisi yang menguasai satu materi ilmu pengetahuan tertentu, namun tidak menuangkan dalam bentuk tulisan, maka ilmu pengetahuannya tersebut hanya akan bermanfaat secara terbatas dan hanya waktu yang singkat. Paling tidak hanya akan bermanfaat untuk dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya. Sedangkan seorang ilmuwan yang menuliskan ilmu pengetahuannya, maka pengetahuannya akan terdokumentasi dan tersebar manfaatnya bukan hanya untuk dirinya, akan tetapi dapat dibaca oleh generasi ke generasi. Bisa dikatakan ilmu pengetahuannya itu menuju keabadian. Dengan demikian, menulis itu bukan hanya proses transmisi atau transfer ilmu pengetahuan, akan tetapi menulis itu juga dapat menunjukkan keabadian kita seorang akademisi, atau dalam bahasa sederhananya menulis itu menegaskan eksistensi seorang dalam lintasan sejarah kehidupan manusia. Ganti slide, Bang. Oke, baik. Masuk ke slide pertama, yaitu pentingnya menulis artikel ilmiah dalam kajian Al-Quran dan hadis. Dalam upaya memahami dan memperdalam kajian Al-Quran dan hadis, menulis artikel ilmiah menjadi sangat penting. Artikel ilmiah dapat menyajikan temuan-temuan baru, analisis kritis, dan wawasan mendalam yang dapat memperkaya pemahaman umat muslim terhadap ajaran Islam. Penting atau urgensi menulis karya ilmiah itu untuk menemukan temuan-temuan yang baru terkait dengan keilmuan Al-Quran dan hadis, dan juga memberikan analisis kritis terhadap konsep dan teori yang telah dan sedang berkembang di keilmuan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, misalnya perkembangan hermeneutik sedang dalam kajian tafsir, ya kan? Dan dalam kajian hadis juga berkembang dengan tren kritis sanad yang diusung oleh seorang orientalis namanya Joseph Sah. Dia dari asal Belanda yang menggunakan teori Kammingling yang dikembangkan oleh Joseph Sah. Beliau ini seorang orientalis. Memperkaya wawasan dan pengetahuan umat Islam terkait keilmuan Al-Quran dan hadis. Ganti slide, Bang. Lanjut. Memahami struktur artikel ilmiah. Nanti ini saya bahas di slide selanjutnya. Lanjut, Bang.
Selanjutnya, memilih topik yang relevan dan menarik. Relevan dengan kajian, pilihlah topik yang secara langsung terkait dengan Al-Quran dan hadis. Hal ini akan memastikan bahwa penelitian Anda memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang tersebut. Langkah pertama untuk meneliti adalah menemukan topik penelitian yang tepat dan menarik. Untuk mendapatkan topik yang tepat dan menarik, setidaknya harus memperhatikan 4 hal ini. Yang pertama adalah relevan dengan kajian. Apa yang dimaksud dengan relevan dengan kajian? Bahwa topik yang kita pilih itu sesuai dengan kajian atau keilmuan yang sedang kita tekuni atau yang sedang kita kuasai. Sebagai contoh, misalnya kalau kita mengkaji keilmuan Al-Quran, maka carilah topik pembahasan yang relevan dengan kajian Al-Quran dan hadis. Misalnya mengkaji metode penafsiran dan teori atau teori dalam ulumul Quran. Jangan kita memilih topik yang tidak relevan dengan keilmuan Al-Quran. Misalnya kita mengkaji kebijakan publik terhadap kenaikan UKT. Sedangkan itu kita tidak pernah mempelajari belum banyak atau yang belum dieksplorasi baca dan memberikan kontribusi yang menarik. Yang dimaksud dengan memberikan wawasan baru adalah tulisan kita harus memberikan pengetahuan yang baru. Jangan memilih topik yang sudah banyak ditulis dan dibahas orang lain. Sebagai contoh misalnya, kita memilih topik tentang fungsi sholat, fungsi zakat. Tentu sudah banyak orang yang menulis itu. Jadi carilah topik atau wawasan yang belum pernah orang meneliti itu. Sehingga kita memberikan wawasan-wawasan baru. Selanjutnya, aktualitas dan signifikan. Pilihlah topik yang aktual dan memiliki signifikan dalam konteks kekinian. Hal ini akan meningkatkan relevansi penelitian kita dan menarik perhatian yang luas. Maksudnya adalah tulisan kita harus aktual, yang berarti benar-benar terjadi dan berlaku di kehidupan kita. Misalnya kita bicara tentang keadilan dalam kepemimpinan. Tentu itu masih aktual dan signifikan dalam kehidupan kita. Adalah kita membahas tentang sistem kerajaan di Indonesia. Tentunya pembahasan ini tidak aktual dan tidak signifikan karena Indonesia tidak negara kerajaan, makanya tidak aktual dan signifikan.
Selanjutnya, minat pribadi. Topik yang Anda minati secara pribadi akan memudahkan kita dalam kehidupan penelitian dan menulis artikel dengan lebih semangat dan antusias. Topik yang kita pilih harus sesuai dengan keminatan kita atau yang kita suka atau sebagai itulah yang kita kuasai. Sebagai contoh misalnya kita berminat pada teori atau konsep dalam ulumul Quran atau tasawuf, maka kita harus memilih topik yang berkenaan dengan konsep teori ulumul Quran dan tasawuf. Atau kalau kita peminat kajian living Quran, maka kita harus memilih teori sesuai dengan kajian living Quran. Lanjut, Bang. Selanjutnya, melakukan penelitian yang komprehensif. Sebelum menulis artikel ilmiah, kita harus memastikan data yang kita pergunakan benar-benar komprehensif. Untuk memastikan data yang komprehensif perlu dilakukan, yang pertama ialah lakukan studi literatur yang mendalam. Yang dimaksud studi literatur adalah mengumpulkan seluruh literatur atau tulisan ilmiah yang pernah membahas topik yang akan kita teliti. Dan literatur itu bisa berupa buku, bisa berupa artikel jurnal atau manuskrip. Data yang komprehensif dapat dilakukan dengan wawancara sama yang pakar atau dengan yang ahli, dengan bidang yang sedang kita teliti. Yang ketiga, apabila kita mengangkat topik studi lapangan, maka tentunya data yang komprehensif itu harus bersumber dari responden dan objek tempat penelitian yang sedang kita lakukan. Contohnya, misalnya kita mengangkat judul pemahaman moderasi beragama dan ayat-ayat Al-Quran tentang relasi antar umat beragama di kalangan ulama Sumatera Utara, misalnya contoh. Berarti kita mengambil responder ulama-ulama Sumatera Utara itu yang kita wawancari atau kita ambil datanya untuk kita analisis. Selanjutnya, Bang. Menggunakan referensi yang kredibel. Sebuah artikel ilmiah yang baik tentunya harus didukung oleh referensi yang kredibel. Untuk mendapatkan referensi yang kredibel, kita harus melakukan penyelusuran melalui sumber yang terpercaya. Ada beberapa sumber tersebut, contohnya Google Scholar, Semantic Scholar, atau Scopus.com, atau lain-lain, masih banyak. Selanjutnya, penulisan sitasi yang benar. Kita harus memastikan bahwa sitasi atau pengutipan referensi dalam artikel yang kita teliti
itu harus ditulis dengan tepat. Karena apabila ditulis dengan tidak tepat, maka artikel kita dapat diindikasi melakukan plagiat atau merampas hak kekayaan ilmu pengetahuan orang. Jadi untuk membantu kita memastikan citasi atau pengutipan atau footnote lah yang benar, biasanya banyak orang menggunakan itu seperti Mendeley, Jetero atau lain-lainnya. Yang tentunya kita dituntut untuk dapat mahir menggunakan itu. Nanti insya Allah ada tuh pelatihan Mendeley nanti. Insya Allah saya buat. Selanjutnya, kualitas referensi yang tinggi. Referensi yang kita rujuk dalam artikel kita memiliki tingkatan realitas atau ranking terhadap artikel tersebut. Untuk dapat mengetahui ini, kita dapat melihat kualitas. Kalau sebuah buku bisa kita lihat ISBN-nya dan nama besar dari penelitinya. Sedang kita lihat untuk selanjutnya, terus Bang, menyusun. Oh, ini nanti saya bahas. Lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Oh, kecepatan nih, Bang. Nah, selanjutnya menulis pendahuluan yang menarik. Bagaimana supaya pendahuluan kita itu biar orang tertarik membaca. Pendahuluan itu memuat pemaparan tentang pentingnya topik yang kita teliti dan ditulis dengan cara memaparkan data-data yang menjelaskan kepentingan topik penelitian dan harus mampu meyakinkan pembacanya. Jadi kita harus mampu meyakinkan bahwasannya tulisan kita itu menarik bagi orang pembacanya. Bahwa topik yang sedang dikaji memang sebuah permasalahan yang sedang terjadi saat ini di kehidupan kita. Hal ini juga disebut dengan gap atau GAP atau jurang. Dalam penelitian atau kesenjangan antara idealita atau hal-hal yang semestinya dengan realita. Pendahuluan juga harus menunjukkan novelty atau pengetahuan baru yang akan kita berikan dalam tulisan kita. Selanjutnya, Bang.
Lanjut. Lanjut. Oh, nggak ada berubah nih. Lanjut, Mas. Oke, kita lanjut aja ya. Mungkin jaringan ini. Selanjutnya, menyusun metodologi penelitian yang tepat. Tentukan pendekatan penelitian yang tepat. Contohnya misalnya kalau kita meneliti arti kata dalam ayat-ayat Al-Quran, maka kita pilih pendekatan misalnya semantik Al-Quran atau ijutsu. Dan kalau kita ingin meneliti aktivitas masyarakat yang terkait dengan Al-Quran dan hadis, maka kita dapat memilih pendekatan living Quran atau living hadis. Selanjutnya, menentukan teknik pengumpulan data. Kalau topik penelitian kita berkenaan dengan studi literatur, maka teknik pengumpulan data kita adalah penelusuran dan pengumpulan literatur yang berkenaan dengan topik penelitian kita. Kalau topik penelitian kita studi living Quran atau hadis, maka data penelitian yang kita kumpulkan dari lapangan atau objek di mana fenomena yang kita teliti. Contohnya, kita ingin meneliti tradisi masyarakat Aceh terhadap mengaji di pemakaman selama 7 hari 7 malam perspektif hadis. Hal ini kita harus mengikuti tradisi itu atau mengambil data, mewawancarai tokoh-tokoh agama yang di situ. Apa yang melandasan tradisi itu terjadi. Selanjutnya, rancang analisis data. Analisis data disesuaikan dengan pendekatan tulisan kita. Contoh misalnya kan, kalau kita menggunakan semantik Al-Quran atau ijutsu, maka kita perlu melakukan analisis dengan teori ijutsu yang dielaborasi semantik lainnya, atau dalam studi Quran dan hadis, maka kita lakukan analisis dengan pendekatan fenomenologi, sosial, dan kontekstual. Selanjutnya, perhatikan etika peneliti. Jadi, kalau kita ingin menulis atau meneliti, kita harus punya etika dalam menulis itu. Yang pertama adalah menjaga harga diri dari subjek yang diteliti. Sebagai contoh, jangan menuliskan ungkapan-ungkapan yang menjelekkan orang atau tradisi yang sedang kita teliti. Yang kedua, menjaga diksi atau pilihan kata yang tepat dalam penelitian kita. Contoh, jangan menulis ujaran kebencian atau maki-makian. Itu dilarang dalam penelitian. Selanjutnya,
menarik kesimpulan yang logis dan bermakna. Kesimpulan itu harus logis sesuai dengan data dan fakta yang memang kita temukan dalam penelitian. Maksudnya memberikan manfaat atau solusi bagi permasalahan yang kita teliti. Itulah maksud logis dan bermakna. Selanjutnya, keterkaitan dengan isu. Maksudnya adalah kesimpulan kita harus sesuai dengan keilmuan Al-Quran dan hadis. Jangan membuat kesimpulan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya padakan sampai di sini. Saya berdoa dan berharap agar apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan, mari kita menulis untuk menuju jalan keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian beliau yang sangat berkobar-kobar dan bersemangat membuah jiwa kita menuntut ilmu ini tidak terputus-putus. Masih semangat semua kan? Sebelum kita lanjut, moderator ada pantun. Jalan-jalan ke Maluku, singgah sebentar, beli jambu. Berhubung malam ini malam minggu, urusan doi nanti dulu. Oke. Kita lanjut, yaitu pembicara kedua kita, acara yang kita tunggu-tunggu. Oke, sebelum kita masuk, saya akan membacakan sedikit CV beliau. Beliau lahir di Sumeneb 4 Februari 1999. Riwayat pendidikan beliau, alumni S1 Akidah dan Filsafat Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Riwayat organisasi beliau ini sangat banyak. Yang pertama, menjadi keluarga Kain Yogyakarta. Yang kedua, PMI Pembebasan. Yang ketiga, Ketua HMPS API 2020. Yang keempat, Ketua DEMA PUPI 2021. Yang kelima, Mendagri Dema UIN Sunan Kalijaga 2022. Yang keenam, Koordinator Wilayah Jawa Tengah Yogyakarta Forum Mahasiswa Usuluddin se-Indonesia. Yang ketujuh, Presiden Nasional Forum Mahasiswa Usuluddin se-Indonesia 2023 sampai 2025. Dan yang kedelapan adalah founder KP3 Foundation. Adapun motto beliau yaitu sempatkan tidur walau hanya 5 menit. Oke, yaitu kepada pemateri kita selanjutnya itu Mas Kirwan SAG, sahabat Kirwan SAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum. Suara saya kedengaran nggak? Halo? Dengar Mas, dengar. Silahkan Mas. Oke. Aman ya suara saya ya? Soalnya masih di dalam mobil ini, makanya nggak bisa buka kamera juga. Iya Mas, aman Mas. Masih aman. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berlama-lama, yang saya hormati Koordinator Wilayah Sumatera Raya Forum Mahasiswa Tafsir FKMTHI, Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir seluruh Indonesia ya kalau tidak salah ya. Ya benar Pak Ketua, Pak Ma'ruf. Hadisnya tolong jangan ditinggalkan, Pres. Oh iya, sorry. Ya, Koordinator Wilayah FKMTHI Sumatera Raya, Pak Ketua Rizal Ma'ruf,
Kemudian yang kedua, pembicara kita yang tadi sudah menyampaikan juga panjang lebar dan luar biasa terkait dengan tema ini, terkait dengan forum ini, Mas Al-Fikri Ardiansah, serta tanpa mengurangi rasa hormat sama teman-teman semuanya peserta yang menyempatkan hadir di tengah hiruk pikuk malam minggu yang harusnya memang kita mengosongkan waktu untuk forum-forum yang agak menguras energi pikiran begini gitu kan, masih menyempatkan. Saya ucapkan terima kasih. Dan sebelumnya seperti yang tadi saya sampaikan, tanpa mengurangi rasa hormat saya mohon maaf sama teman-teman semuanya tidak bisa on kamera, dan apabila nanti juga ada kendala suara mohon untuk dimaklumi karena masih ada dalam perjalanan. Dan apa namanya, semoga acara dan substansi dari acara ini juga bisa tetap tersampaikan. Dari beberapa yang disampaikan tadi, sepertinya sudah cukup komplit, sepertinya sudah cukup komplit dalam hal teknis metode-metode kepenulisan. Tapi yang menarik sebenarnya teman-teman semuanya, yaitu tema yang diangkat, yang diinisiasi oleh Departemen Penelitian dari FKMTHI Sumatera Raya, yakni menulis sebuah seni untuk menunda pengangguran. Istilah yang cukup menarik dan menggelitik barangkali khususnya dalam lingkup kita mahasiswa Usuluddin secara umum, bahwa memang yang harus betul-betul dimiliki adalah skill, full skill dalam hal apapun. Multitasking juga barangkali perlu untuk kita miliki. Oleh karena itu menulis menjadi salah satu hal yang substansial yang menjadi penting untuk kemudian dimiliki oleh mahasiswa Usuluddin. Teman-teman semuanya, kalau kita bicara penulisan, tentu yang tidak bisa dilepaskan adalah tentu kita bicara tentang metode kepenulisan. Kalau dalam penelitian karya tulis ilmiah, tentu itu seperti yang dijelaskan secara rinci tadi oleh Mas Fikri, yaitu terkait dengan metodologi penelitian. Dan apa yang disampaikan tadi sudah sangat komplit begitu teman-teman. Tapi barangkali saya ingin menambahkan sedikit catatan yang sebagai apa ya namanya, sebagai highlight lah yang barangkali tadi tidak sempat disampaikan oleh Mas Fikri, yaitu kita harus mendudukkan terlebih dahulu. Sudah. Ya, kita harus mendudukkan terlebih dahulu posisi yang dimaksudkan dalam kepenulisan itu kan kira-kira berbagai macam. Apalagi misalnya kita bicara terkait dengan jenis-jenis kepenulisan itu sangat banyak sekali. Salah satu yang di-highlight oleh Pak Ketua Ma'ruf kemarin adalah kepenulisan jenis karya tulis ilmiah. Sebenarnya agak berat karena kita akan banyak sekali bersinggungan terkait dengan metode-metode, teknis-teknis, sistematika yang itu harus dan mesti ada dalam metode. Dan salah satunya sudah disampaikan tadi oleh Mas Fikri. Namun selain itu, kalau tadi juga saya mendengar bahwa orientasi dari kelas ini sebenarnya adalah bagaimana kemudian nanti kita bisa menuangkan ide-ide kita, inovasi-inovasi kita dalam bentuk tulisan, kemudian kita publikasi di portal-portal media, website yang ada. Nah, itu beda lagi kira-kira teman-teman.
Kalau yang dimaksudkan tadi oleh Mas Fikri dengan sangat komprehensif itu barangkali lebih menekankan pada penelitian-penelitian yang itu sistematika kepenulisan metodenya sangat-sangat jelas dan itu barangkali lebih dekat pada model-model penelitian apa namanya atau karya ilmiah yang jenisnya seperti jurnal, seperti skripsi, seperti tesis dan lain-lain. Namun untuk kemudian yang dimaksudkan oleh Pak Ma'ruf tadi itu lebih kepada artikel populer. Nah, di sini ada sedikit perbedaan kira-kira mengenai artikel populer yang apa namanya, yang itu biasanya berkeliaran di dunia media massa, di website yang itu di beberapa hal itu tidak itu apa ya namanya, macam menegasikan unsur-unsur sistematika kepenulisan yang cukup ketat seperti yang disampaikan oleh Mas Fikri tadi. Dia lebih ringan, dia lebih santai, substansinya tersampaikan dan cukup simpel namun ngena kira-kira gitu. Nah, itu untuk artikel populer yang barangkali dimaksudkan oleh Pak Ma'ruf tadi ketika menyampaikan sambutannya. Kemudian yang selanjutnya, ketika misalnya orientasinya adalah artikel populer, sebenarnya yang perlu untuk kemudian disampaikan untuk disiapkan adalah terkait dengan sebenarnya tidak lepas juga dari bahwa kira-kira kalau misalnya kita mau meneliti, kita mau menulis, kita harus ada ide, harus ada ide dasar yang kemudian itu nanti kita uraikan dan kita cari masalahnya, kemudian nanti kita uraikan dan kita bahas, kita telisik, kita analisis sehingga kemudian nanti kita bisa menarik hipotesis, menarik macam kesimpulan yang berkaitan dengan masalah itu. Cenderung sejauh yang apa namanya yang saya telusuri, yang saya coba source begitu di ini di Google selama saya nyoba untuk kemudian terjun di dunia penulisan itu artikel jenis populer itu dia lebih menekankan pada semacam teknik-teknik dasar. Kalau misalnya dalam penulisan itu kan kira-kira yang perlu kita ketahui itu penyusunannya nanti metode yang sering digunakan itu mau menggunakan metode deduktif atau metode induktif. Nah ini tadi yang barangkali tidak tersampaikan di awal untuk yang artikel populer. Cukup pada pemilihan dua metode itu. Ketika misalnya itu sudah ketemu, nanti tinggal diuraikan masalah, kemudian kita apa namanya mendapatkan satu pendekatan yang cocok, mendapatkan satu apa namanya satu referensi penguatan teori yang cocok terkait masalah itu, ya sudah tinggal diuraikan. Tinggal nanti kemudian kita mau memilih, kita mau menguraikan dari hal yang umum, kemudian nanti kita menarik kesimpulan yang lebih khusus, atau sebaliknya kita mau mengerucutkan narasi kita di awal, kemudian nanti kita mencoba menjabarkan lagi dan memunculkan satu hipotesis yang lebih general gitu ya. Nah, untuk artikel populer, teman-teman cukup pada dua ranah itu sebenarnya. Tinggal kemudian nanti kita menguraikan sesuai dengan disiplin kita. Kalau misalnya orang-orang tafsir, orang ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, atau tafsir hadis gitu kan, itu ya bagaimana kemudian nuansa tulisannya itu ya setidaknya juga beririsan dengan nuansa disiplin keilmuannya.
dia tidak menguraikan metodologi penelitian secara rinci. Dia tidak menguraikan bagaimana kemudian teknik pengumpulan data. Dia tidak menguraikan bagaimana kemudian teknik mendapatkan informasi itu. Cukup pada ranah dia mendeskripsikan suatu persoalan, kemudian dia mencari tip dari persoalan itu, kemudian apa yang menjadi tujuan dari persoalan itu, apa yang kemudian menjadi satu identifikasi masalah dari masalah itu kemudian nanti tinggal diuraikan, dibahas. Cenderung dia lebih dekat kepada makalah barangkali. Makalah itu kan kalau misalnya kita polis sedikit, dia bisa menjadi satu artikel populer yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu sistematis seperti penelitian karya ilmiah, jurnal, skripsi, atau tesis atau disertasi, dan lain-lain. Nah, sejauh ini memang untuk metode yang digunakan dalam artikel populer ya cukup pada dua hal seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi biar bagaimanapun bahwa kedalaman analisis, bahwa kemudian data, ketajaman penguraian data, komprehensif data yang diuraikan itu juga menjadi hal yang substansial dalam satu penulisan, dalam satu karya begitu. Untuk kepenulisan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, bahwa barangkali ingin saya highlight di sini, sebenarnya saya teringat dulu dosen saya itu pernah mengatakan, kira-kira Anda belajar metodologi penelitian itu jangan kemudian Anda orientasikan untuk Anda mengerjakan skripsi, mengerjakan penelitian yang lain. Tapi bagaimana kemudian knowledge value dari satu disiplin, satu studi tentang metodologi penelitian itu memang benar-benar bisa dijadikan sebagai satu hal yang bisa melekat dalam diri kita. Bahwa kemudian sebenarnya kalau kita lihat kan kira-kira dalam dinamika kehidupan sosial kita di dunia ini, kira-kira itu memang sangat syarat dan perlu untuk kemudian ada metode-metodenya, tidak hanya penelitian kira-kira gitu. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman semuanya, ketika misalnya menyinggung soal menulis sebagai seni untuk menunda pengangguran, cukup relate sebenarnya dengan apa yang pernah saya alami ketika masih menjadi masih studi S1, di mana kemudian saya belajar menulis itu secara otodidak, dan setelah kemudian masuk ke kampus, akhirnya kemudian ketemu dengan dosen-dosen yang juga memiliki keterbukaan untuk menyampaikan pengetahuannya. Saya belajar dan kemudian itu sangat-sangat membantu dalam hal kebutuhan sehari-hari. Setidaknya kalau di Jogja itu kan kira-kira uang ngopi itu bisa didapatkan dari menulis kalau saya dulu. Dan setelah itu kemudian saya mencoba untuk terjun ke dunia profesional, menjadi wartawan misalnya, kemudian sekarang mengelola media sendiri. Itu juga tidak lepas dari bagaimana kemudian sedikit skill yang saya miliki, yaitu tentang kepenulisan. Artinya hal-hal seperti ini memang sangat perlu, dan biar bagaimanapun kira-kira kalau kita mencoba untuk memetakan psikologi seseorang, itu kan kira-kira dalam hal studi itu kira-kira bisa dipetakan menjadi 3 bagian, bahwa ada orang yang bisa berkata, bisa ngomong, bisa bicara secara panjang lebar, dan orang itu tidak bisa menulis. Ketika misalnya dia mencoba untuk menulis, mencoba untuk merangkai kata-kata yang diucapkan, itu dia tidak bisa. Dan begitupun juga sebaliknya, ada orang yang kemudian dia secara public speaking dia sangat-sangat kurang, cenderung tidak bisa kemudian menyampaikan informasi melalui lisannya secara jelas begitu, tapi dia secara tulisan sangat-sangat jelas.
hal ini apa namanya, kemudian yang terakhir itu ada orang yang memiliki kemampuan di dua bidang. Dia bisa menulis, dia bisa bicara, dan itu yang sebenarnya kan menjadi semacam challenge bagi kita untuk kemudian bagaimana kita bisa untuk memilih di antara tiga hal itu. Syukur-syukur ketika misalnya kita bisa menjajaki yang terakhir, bisa menulis, bisa membaca, bisa bicara. Hal ini menjadi penting karena kemudian dari bagaimanapun kamu dia kira-kira seperti yang disinggung tadi, itu mengatakan bahwa kira-kira menulis itu kan kita bekerja untuk keabadian. Tanpa menulis kita akan hilang dalam sejarah, tanpa menulis kita akan hilang dalam sejarah. Hal ini menjadi penting, dan kalau misalnya dalam filsafat ada cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Saya mencoba untuk kemudian mengalihkan itu dalam hal kepenulisan, yaitu aku menulis maka aku ada. Itu sedikit barangkali nanti kita bisa ini, nanti kita bisa apa namanya, kita bisa sambung lagi dalam sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Abang Anda Kirwan SAG yang sudah menyampaikan banyak ilmu kepada kami. Mudah-mudahan dengan penyampaiannya di malam hari ini mudah tercerna oleh otak dan bisa teraplikasikan. Jadi sebelum kita mengadakan sesi tanya jawab, ada baiknya kita on cam semua untuk mengadakan foto bersama. On cam. Diharapkan kepada seluruh peserta yang berada di link Zoom untuk membuka kameranya agar kita mengadakan sesi foto bersama potbar. Bagaimana dengan dokumentasi? Sudah siap? Satu, dua, tiga. Kepada teman-teman sabar ya, karena ini banyak slide-nya. Tunjukkan dirimu. Ini dua Tejo. Lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Cheese. Lagi. Ketiga.
Hmm. Oke, Bang. Yang buka kamera udah sini kan. Bagaimana dengan dokumentasi sudah? Lihat siapa enggak? Sudah. Sudah kan? Dokumentasi sudah. Baik aja tangan deh. Oke. Sesi dokumentasi sudah siap. Oke, masuk kita ke acara selanjutnya, yaitu kuis ataupun sesi tanya jawab. Diberikan 2 pertanyaan kepada kita audiens. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Sebutkan mau bertanya kepada siapa, pembicara pertama atau pembicara kedua. Dipersilahkan. Yang ingin bertanya, diberi 2 penanya. Kami persilahkan. Dua penanya, satu penanya untuk Mas Kirwan, satu lagi penanya untuk Mas Fikri. Hanya dikasih batas 2 penanya. Kami persilahkan. Yang ingin bertanya, dipersilahkan dengan segala hormat. Betul, kalau malu untuk bertanya, silahkan ketikkan di kolom apa ini? Kolom chat. Izin dong. Oke, silahkan Bang. Bang Febriansyah Sitorus. Mau ingin bertanya kepada siapa dan pertanyaan apa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dong. Ini karena banyak dari pikiran tadi. Bentuk salah satu bentuk kesulitan mahasiswa itu bentuknya dalam menulis karya ilmiah itu seperti apa, Pak? Dan untuk cara menanggulangi itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijawab. Itu aja dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kepada siapa, Bang? Bang Alfikri atau Alkirwan, Bang? Mas Kirwan. Bang Firwan. Oh, kepada Mas Kirwan. Gimana Mas Kirwan, dengar atau perlu diulangi, Mas? Biar lebih jelas. Minta tolong diulang dulu pertanyaannya, Pak. Oh, mohon Bang Febriansyah Sitorus untuk mengulangi pertanyaan kepada Mas Kirwan. Oke, gini Bang. Untuk menulis karya ilmiah itu kan ada beberapa tantangan untuk atau kesulitan dalam menulis karya ilmiah ini. Nah, jadi bentuk kesulitan itu kita itu dalam menulis karya ilmiah itu seperti apa, Bang? Dan untuk cara menanggulangi itu kayak mana, Bang? Mungkin seperti itu. Ya, agak kurang ini sebenarnya ya caranya, tapi barangkali saya bisa menangkap terkait tingkat kesulitan yang sering dihadapi
teman-teman mahasiswa, khususnya barangkali mahasiswa-mahasiswa menjelang mahasiswa akhir gitu kan, yang apa namanya, yang mau menyusun skripsi atau apa. Sebenarnya apa namanya, sebenarnya memang itu hal lumrah teman-teman, apalagi kemudian tidak apa namanya, kita tidak memiliki bekal sebelumnya dalam hal kepenulisan. Tapi saya selalu percaya bahwa optimistik itu perlu, dan salah satu metode represi yang ideal untuk kemudian nanti kita bisa mengembangkan apa namanya, mengembangkan apa kepercayaan diri kita untuk bisa menulis itu, kalau misalnya ini agak lucu sebenarnya, tapi barangkali ini bisa bisa dicoba. Itu terkait dengan ketika misalnya kita sudah ditentukan dengan deadline, mau tidak mau pasti teman-teman belajar untuk kemudian mengerjakan itu. Kecuali teman-teman yang barangkali apa namanya, tidak ingin ribet begitu kan. Nah, itu salah satu apa istilahnya, salah satu represi yang barangkali cukup efektif sebenarnya untuk kemudian eh, men, apa namanya, memerangi rasa ketidaktahuan kita dalam hal penulisan itu. Selain itu, sebenarnya kita tidak apa namanya, kita tidak memungkiri sebenarnya kita bisa aja kan kira-kira kan untuk menulis, apalagi misalnya dalam hal kepenulisan ilmiah itu bisa aja. Eh, karena ada banyak hal, ada banyak referensi yang bisa kita akses dan itu bisa kita tiru, dalam tanda kutip bisa kita kemudian elaborasi, kita parafrase misalnya kalau menggunakan teknik parafrase, dan itu bisa sembari kita memang benar-benar belajar untuk kemudian bagaimana secara teoretikal juga kita bisa untuk mengerjakan itu. Nah, itu apa namanya, untuk yang tadi. Yang selanjutnya, karena kan kadang kita nggak bisa merangkai kata-kata, Kang. Kita nggak bisa kemudian merangkai kata-kata itu dalam bentuk tulisan, dan itu bisa dipengaruhi setidaknya oleh beberapa hal. Pertama, karena kekurangan diksi, kekurangan bahasa dari kita sendiri, yang barangkali itu bisa disebabkan juga oleh karena kurangnya bacaan, kurangnya literasi, kurangnya membaca sebenarnya, yang paling umum kira-kira gitu, bahwa tidak akan bisa menulis sama sekali kalau istilah-istilah orang yang eh, paham betul dalam dunia penulisan, kira-kira bahwa tidak akan bisa menulis sama sekali tanpa kita memiliki bahan bacaan, tanpa kita memiliki referensi, dan tanpa kita kemudian bisa merekonstruksi hasil bacaan itu ke dalam ide yang itu kemudian menjadi ide apa original dari kita sendiri. Nah, makanya setidaknya dari itu kan sudah apa namanya, ada sedikit gambaran bagaimana kemudian kita bisa menanggulangi persoalan-persoalan itu. Kalau saya sendiri, karena kebetulan memang dari apa alam bawah sadar memang suka dalam hal penulisan, baik itu kepenulisan ilmiah, populer, maupun kepenulisan yang genrenya lebih ter apa namanya, lebih spesifik lagi ke jurnalistik misalnya. Ya, saya memang mencoba untuk men-trigger diri saya, men-challenge diri saya untuk kemudian eh, bisa mengambil banyak sekali referensi-referensi dari yang sudah ada. Kurang lebih itu sih untuk sementara yang terkait dengan pertanyaan dari pertanyaan pertama. Terima kasih, Bang. Gimana Mas Febri Storus? Sudah puas atas jawaban Mas Kirwan? Atau masih ada kurang atau kendala? Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Jadi kita hanya memerlukan satu penanya untuk Mas Alfikri Ardiansyah. Apakah masih ada yang mau bertanya? Biar kita lanjut diskusi. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau ada yang malu, ketik aja di kolom komentar.
Sebenarnya salah satu kendala untuk kemudian kita bisa menulis itu juga karena kita nggak punya insting bertanya, kita nggak punya unsur insting penasaran. Itu juga menjadi salah satu hal yang substansial yang kemudian menjadi penunda pemahaman kita dan kemampuan kita untuk bisa menulis, teman-teman. Bagaimana audiens? Mas Kirwan tadi sudah menjelaskan salah satu penghambat kita itu berkembang mencerna ilmu itu adalah malu bertanya. Jadi kepada audiens yang ingin bertanya silahkan, tak usah malu-malu. Kalaupun malu tak ada mental untuk bertanya, silahkan ketik pertanyaan Anda di kolom komentar. Oke, mungkin kita sudah menunggu beberapa menit namun tidak ada yang bertanya. Jadi kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih kepada dua pemateri kita yang sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu kepada kita, sharing-sharing di dalam acara seminar kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri kita dapat teramalkan dan teraplikasikan di sekitar kita masing-masing. Jadi hormat kami kepada dua pemateri, mudah-mudahan sehat selalu dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan memberikan ilmu kepada kami, memberikan juga ilmu kepada kita semua. Jadi mulai dari awal sampai akhir acara sudah kita lalui. Dari acara selanjutnya yaitu adalah doa yang dibawakan oleh Muhammad Arik Fadil. Kepada Muhammad Arik Fadil kami persilahkan dengan segala hormat. Kepada saudara Muhammad Arik Fadil, apakah masih ada di link Zoom? Masih ya, Arik Fadil. Ustadz Arik Fadil Sabri, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan dibacakan doa kita tersebut, mudah-mudahan acara kita ini berkah dan menjadi amal untuk kita semua. Acara demi acara sudah kita lalui bersama, sudah 1,5 jam kita bersama di link Zoom ini. Jadi doa pun sudah dibacakan. Jadi acara kita ini kita tutupkan dengan melepaskan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator Andri Gunawan Hasibuan dari UIN Sumatera Utara mohon pamit undur diri. Jika ada perkataan saya yang kurang ataupun yang berkenaan dalam hati, saya mohon maaf kepada para audiens dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya sebagai moderator. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.